Hawking banyak mengkritisi teori-teori dari Isaac Newton, menemukan bahwa ternyata bukan bumi pusat tata surya, tapi matahari. Bumilah yang mengelilingi Matahari. dengan adanya gaya gravitasi yang semakin sedikit jaraknya, semakin besar potensi tarik menariknya. Tapi kenapa di alam semesta yang berjutaan bintang-bintang itu tidak saling bertabrakan? Nah, tapi yang mengherankan dan sekaligus juga menjadi pertanyaan dari Hawking, dia bilang bahkan orang yang meyakini teorinya Newton seperti itu tidak sampai berpikiran bahwa alam semesta itu berkembang, mengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kali ini kita akan memperkenalkan satu konten baru. Kami akan membuat konten bedah buku. Ini agak berbeda dengan bincang buku. Untuk konten kali ini, untuk konten bedah buku ini, kami akan mereview buku per bab. Jadi akan ada rentetan bedah bab 1 dan bab berikutnya seterusnya hingga buku ini selesai di halaman akhirnya, bab terakhirnya. Begitu. Jadi untuk video ini akan dibedah, akan direview. Kali ini buku dari Stephen Hawking, Sejarah Singkat Waktu. Terjemahannya ini, Sejarah Singkat Waktu. Gitu. Jadi kalau untuk review yang satu buku itu teman-teman bisa nonton di konten bincang buku. Nah, untuk yang lebih rincinya, lebih detail dan lebih dalam, pengulasan bukunya itu ada di bedah buku, karena di sini Bang Ipul akan membedah per bab. Gitu. Untuk yang pertama ada buku Sejarah Singkat Waktu ini dari Hawking. Bang Ipul akan membedah bab gambaran alam semesta. Nah, ini sangat menarik ini karena ini akan membicarakan tentang alam semesta. Ya, saya silakan langsung kepada Bang Ipul untuk membedah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bincang per bab ya. Ya. Dari buku Stephen Hawking. Stephen Hawking ini seorang fisika teori dari Universitas Cambridge, ya, Inggris ya. Jadi dia fisikawan teoritis yang sudah meninggal ya pada tahun 2018 lalu kalau tidak salah ya. Nah, pasti tidak asing ya. Ini dia orangnya, Stephen Hawking, yang pakai kursi roda ya, yang sampai sangat terkenal dia, yang sampai akhir hayatnya itu di kursi roda, dan konon dia berbicara itu tinggal pakai satu otot pipinya ya untuk berbicara, pakai alat ya untuk membantu suara, tapi pemikirannya luar biasa. Pemikirannya luar biasa dan dia mampu menjelaskan bagaimana itu alam semesta. Dia mampu menjelaskan waktu, ruang dan waktu, kemudian lubang hitam ya. Kemudian nanti ada radiasi Hawking, dan konsep tentang penciptaan alam semesta. Tapi dari sudut pandang dia ya, orang-orang ketahui bahwa dia ini seorang ateis. Nah, nanti juga akan kita jelaskan di mana sebenarnya ada titik temu ya antara pandangan Hawking ini dengan tapi bukan berarti membenarkan. Belum tentu ya. Nanti kita lihat antara Hawking, sains dan ayat Al-Quran dan penjelasan Al-Quran.
Ya. Nah, bab pertama dari buku ini, A Brief History of the Time, ya, sejarah singkat waktu, karya Stephen Hawking yang diterjemahkan, ya, oleh penerbit Gramedia. Penerbit Gramedia, cetakan terakhir tahun 2022 Februari, ya. Nah, bagaimana gambaran alam semesta menurut Stephen Hawking? Nah, sebelum itu, ya, Hawking banyak mengkritisi teori-teori dari Isaac Newton. Nah, pertama dia buka begini. Ada di suatu forum ruangan kuliah, jadi seorang tua perempuan kecil, dia mempertanyakan, dia mengajukan itu, ya, menjabarkan bagaimana bumi mengelilingi matahari. Jadi seorang ilmuwan bernama Bertrand Russell, dia tulis di sini, ya. Ya. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana bumi itu mengelilingi matahari. Nah, yang dia menjelaskan tentang konsep rotasi dan revolusi alam semesta. Nah, tiba-tiba ibu-ibu yang tua ini, dia bilang ucapan Anda itu omong kosong. Profesor kaget, kan? Dia bilang, jadi bagaimana? Dia bilang, alam semesta ini tersusun seperti kura-kura, sebuah kura-kura, ya, yang tersusun dari kura-kura, beberapa kura-kura, dan beberapa kura-kura itu tersusun lagi dari beberapa kura-kura. Ini kan apa namanya? Setelah dilakukan penelitian dan penemuan dan sebagainya, bahwa alam semesta itu pusatnya adalah matahari, tata surya, ya, dan bumi berotasi mengelilingi matahari. Tiba-tiba ada orang yang ngomong bahwa susunan alam semesta itu seperti kura-kura yang tersusun di atas beberapa kura-kura. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, bagi orang yang sudah mempelajari, ini kan lelucon. Pasti nih ketawa ini, lihat ini. Nah, tapi Stephen Hawking dia bilang, tapi apa kita sudah yakin bahwa pandangan alam semesta kita sebagaimana yang kita sebutkan itu sudah itu kebenarannya, kan? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa susunan model alam semesta yang kayak susunan kura-kura itu tidak benar, kan? Tunggu dulu. Nah, jadi Stephen Hawking itu inginnya kita konsisten terhadap sains, ya. Sains itu sifatnya kebenaran yang bisa diverifikasi, yang bisa dibuktikan secara empirik, yang bisa secara kelihatan, yang ada buktinya. Nah, itu kebenaran, kan? Melahirkan teori. Kebenaran itu berasal dari eksperimen, pengamatan, kemudian eksperimen dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan teori. Nah, teori ini menurutnya Hawking harus menciptakan prediksi-prediksi di masa depan. Jadi teori itu tidak statis, kan? Ketika kita menemukan satu penemuan, kemudian dianggap sebagai satu kebenaran, kebenaran ini bisa jadi dibantah oleh penemuan selanjutnya. Jadi sifatnya sains itu hipotesis sementara, kebenaran sementara yang bisa dibantah oleh kebenarannya. Nah, poin kritiknya Stephen Hawking itu berada pada ilmuwan-ilmuwan yang menjelaskan alam semesta, tapi dia tidak beranjak ke teori selanjutnya, padahal ada penemuan-penemuan baru. Nah, dan jangan lupa bahwa Hawking mengkritik bahwa seringkali ilmuwan itu menjelaskan teorinya, ya, dipengaruhi oleh kebenaran yang sudah terprogram di kepala. Jadi begitu gambarannya kira-kira. Nah, semacam misalnya ilmuwan ketika dia menjelaskan kejadian alam semesta,
Jadi mereka memang menjelaskan secara teori sains, pakai penjelasan sains, ya. Tetapi yang mereka mau kesankan dari penjelasan itu bahwa alam semesta itu berasal dari proses penciptaan. Itu. Jadi ada sejarahnya panjang. Nah, sejarahnya itu dimulai dari filsuf-filsuf terdahulu, zaman Aristoteles, yang meletakkan bahwa alam semesta itu pusatnya berada di bumi. Karena pusatnya bumi, karena kenapa? Bumi itu tempatnya kehidupan. Karena kan dulu bukan zamannya sains kan, zamannya filosof. Filosof itu dia menarik kesimpulan, tidak perlu pembuktian secara empirik, tidak perlu pembuktian secara eksperimen. Cukup ketika dia bisa dipikirkan dan masuk akal, itu sudah benar. Padahal menurut sains perlu dibuktikan, dan inilah poin kritiknya Hawking di sini. Nah, jadi jangan dulu merasa bahwa pandangan alam semesta kita itu sudah benar. Dan mungkin ketika datang kasus kayak orang bertanya, orang menyanggah profesor dengan mengatakan alam semesta seperti kura-kura yang tersusun itu, bisa jadi itu penemuan selanjutnya. Nah, kita jadi kebenaran yang kita yakini sekarang itu belum final menurut Hawking. Ini bab 1 ya. Bab 1. Nah, kemudian itu dibuktikan oleh kekeliruan teorinya Aristoteles menjadikan bumi sebagai pusat alam semesta dengan munculnya Kopernikus, kan? Kopernikus yang mulai menemukan bahwa ternyata bukan bumi pusat tata surya, tapi matahari. Bumilah yang mengelilingi matahari. Jadi bukan bumi yang diam, tapi bumi yang bergerak, matahari yang jadi begitu ya. Jadi itu adalah bukti bahwa kebenaran teori Aristoteles bisa dibantah oleh penemuan yang baru. Dan itu merupakan guncangan teologi karena berseberangan dengan keyakinannya orang dulu, ya, berseberangan dengan keyakinannya orang beragama bahwa bumi adalah pusat kehidupan. Tapi itulah hasil penemuan. Ya, ini yang ingin ditunjukkan Hawking. Jadi begitupun nanti ada teori gravitasinya Newton, ya. Gravitasinya Newton itu dia mengatakan bahwa gaya gravitasi tarik menarik benda itu apabila jarak antara benda satu dengan yang lain itu semakin sedikit, maka semakin besar pula potensi gravitasinya. Jadi yang besar menarik yang kecil kan, kayak apel buah jatuh dari pohon. Buah apel yang jatuh yang diceritakan konon menimpa kepalanya Newton. Jadi dia temukan itu teori. Ya, teori gravitasi, tuh, benda jatuh dari atas ke bawah karena ada gaya gravitasi. Nah, teorinya Newton ini yang berlaku di alam semesta, yang dipakai untuk menganalisis di alam semesta, bahwa gaya gravitasi, ya. Tapi kenapa setelah gaya gravitasi itu, kenapa dengan adanya gaya gravitasi yang semakin sedikit jaraknya semakin besar potensi tarik menariknya. Tapi kenapa di alam semesta yang berjutaan bintang-bintang itu tidak saling bertabrakan? Nah, jawabannya karena tidak ada pusat tempat jatuh gitu, pusat gravitasi. Jadi saling tarik menarik itu kekuatannya seimbang sehingga tidak bertabrakan. Bahkan dia bilang Newton, walaupun ditaruh berapapun banyaknya bintang di situ, tidak akan saling bertabrakan. Jadi malah dia karena karena tidak ada satu titik yang mendominasi kayak bumi kan. Bumi itu jadi titiknya tempat benda-benda di sekitarnya jatuh. Kalau di angkasa itu tidak ada.
Yang seperti itu. Nah, tapi yang mengherankan dan sekaligus juga menjadi pertanyaan dari Hawking, dia bilang bahkan orang yang meyakini teorinya Newton seperti itu tidak sampai berpikiran bahwa alam semesta itu berkembang, mengembang. Dan bintang-bintang itu saling menjauhi. Berarti di sini gaya gravitasi Newton itu terbantah karena bintang-bintang itu berjauhan. Itu ya. Nah, dan dan ini tidak disangka, dan ini pandangan Hawking yang pertama, salah satu pandangan Hawking itu dia membenarkan bahwa alam semesta itu mengembang. Itu kan ditemukan oleh Hubble ya. Alam semesta itu mengembang. Jadi dan kemudian yang kita lihat di alam semesta itu ya, bintang-bintang yang banyak itu kan harusnya terangnya seperti matahari kan? Terangnya seperti matahari. Tapi jika seperti itu, maka ada materi-materi yang dekat-dekatnya bintang itu akan panas dan terbakar. Dan satu-satunya cara untuk meyakini bahwa kebenarannya bintang-bintang itu ada dengan meyakini bahwa sinar bintang itu sendiri, cahaya bintang itu sendiri adalah sinar yang datang dari masa lalu, yang sampai ke bumi nanti berapa tahun cahaya. Jadi apa yang kita saksikan di atas itu, yang bintang berkelap-kelip itu bisa jadi bintangnya sudah tidak ada. Tapi cahayanya cahayanya yang baru sampai kepada kita sekarang. Itu bisa jadi bintang yang berapa tahun yang lalu. Gitu kan? Jadi itulah pandangan-pandangan Stephen Hawking terhadap alam semesta. Jadi dia membantah teori gravitasi Newton dengan adanya alam semesta itu mengembang. Dan dia bilang kalau kita tarik garis sampai kepada titik apa yang disebut dengan penciptaan, maka yang terjadi itu sebenarnya adalah sebuah ledakan besar atau Big Bang. Gitu ya. Nah, sampai di sini dia mengatakan bahwa para teoretikus itu mencoba menjelaskan alam semesta dengan titik kesadaran bahwa alam semesta ini melalui penciptaan. Jadi bukan berbau sains, tapi dia berbau teologi. Jadi harus ada penciptaan. Jadi harus ada penciptaan, itu yang menjadi pusat, yang menjadi dasar ilmuwan-ilmuwan ini berteori bahwa alam semesta ini terbentuk dari satu penciptaan. Nah, ini pandangannya Hawking yang yang jadi kontroversi kan. Sementara kita meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan. Nah, terus dia katakan bahwa kritik atas nalar murni Immanuel Kant juga membuktikan kontradiksi pemahaman penciptaan itu. Karena dia bilang begini, kalau misalnya penciptaan itu dimulai ketika begini ya, kalau waktu, apa yang kita sebut dengan penciptaan itu adalah ruang dan waktu, kan? Mulainya ruang dan waktu itu kan ketika ada penciptaan. Nah, sebelum ada waktu itu apa? Sebelum ada penciptaan itu apa dulu? Kekosongan atau apa? Kalau misalnya bukan penciptaan, yang ada hanya peristiwa, berarti sebelum peristiwa itu apa? Jadi jawabannya sama. Kalau penciptaan itu terjadi, jadi sebelum penciptaan itu berarti ada masa tertentu
ya, lama waktu tertentu yang di situ tidak terjadi apa-apa. Kan? Kalau juga itu bukan penciptaan, hanya sebuah peristiwa dalam rangkaian kejadian alam semesta, jadi sebelum peristiwa itu apa? Jadi jawabannya tetap sama. Jadi makanya Hawking bilang, makanya itu kita tidak perlu bergantung pada keyakinan-keyakinan tadi itu. Kita perlu konsisten dengan sains, ya, bahwa sebelum terjadinya penciptaan, ya, sebelum terjadinya penciptaan yang dimaksud oleh orang beragama itu penciptaan, waktu ke belakang itu kan tidak bermakna, tidak ada artinya apa-apa. Jadi itu tidak penting untuk dipikirkan. Yang kita perlu pikirkan itu adalah sesuatu yang bisa dialami, bisa bisa ditemukan, bisa diteliti, bisa dianalisa, dan itu tidak bisa kita bikin satu kali jalan. Misalnya untuk mengetahui gambarannya alam semesta, kita harus tahu semua teori, kita himpun semua, baru kita simpulkan satu sekaligus. Dia katakan, Stephen Hawking, kita harus menyelesaikan bukti-bukti yang ada, teori demi teori, dan teori itu harus punya prediksi. Setelah ini dianggap sebagai satu kebenaran, di ke depan itu apa? Kira-kira dampaknya ke depan apa? Sama dengan ketika kita bilang, kalau alam semesta ini punya awal, kan? Apa artinya? Kan? Apa artinya kesimpulan ini? Kan? Untuk masa depan dan untuk melihat di masa lalu. Jadi kalau kalau Stephen Hawking dia berpikir-pikir, dia bilang alam semesta ini tidak bermula. Tidak ada permulaan. Ya, kalau bahasa dulu ya, dalam debatnya filosof muslim itu ada isu tentang kekekalan alam semesta. Alam tidak bermula dan juga tidak akan hancur. Tidak berakhir. Ya, begitu ya. Jadi itu pandangannya Hawking tentang alam semesta. Dan kenapa kata Hawking kita harus tahu ini? Ya. Karena seperti logika Darwin, ya, makhluk-makhluk yang bertahan hidup itu, survival of the fittest, ya, adalah makhluk yang memanfaatkan pengetahuannya terhadap alam semesta supaya dia tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Jadi kita harus tahu isu-isu tentang sains, kita harus tahu alam semesta itu seperti apa, supaya kedepannya kita tahu bagaimana caranya mempertahankan hidup dari kepunahan. Termasuk juga mempertahankan keyakinan, kebenaran, ya. Jadi kita harus tahu teori-teori kebenaran itu supaya kita tahu bagaimana caranya kita mempertahankan kebenaran sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu pandangan Hawking. Nah, nanti di bab 2 ada ruang dan waktu. Apa itu ruang dan waktu? Dari sini saja sudah kedengaran ya, memang begitu, memang kontroversi ya. Kontroversi. Ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Kalau di Islam, Betul. Ya, ini kita mengutip dari pendapatnya Ustadz Zakir Naik ya. Pernah juga dijelaskan oleh Ustadz Zakir Naik. Kalau Hawking kan dia sampai kepada kesimpulan, hampir sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta itu berasal dari Big Bang. Kan? Ledakan besar. Jadi sebelum alam ini, semesta ini tercipta, dia adalah satu materi padat yang kecil dan kemudian lama-lama membentuk satu energi dan meledak. Dan ledakan inilah kemudian yang menjadi berkembang, dan itu kemudian dia mendukung teori bahwa alam semesta itu mengembang. Tapi menurut Ustadz Zakir Naik waktu itu, dia bilang Al-Quran membenarkan Big Bang. Big Bang. Iya. Al-Quran kan bicara di abad ke-6 Masehi kan? 6-7 Masehi. Nah, Big Bang itu maksudnya ditemukan teorinya nanti di abad-abad puluhan belasan ya. Itu. Jadi awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard, ya. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa bumi dan langit itu dulunya satu. Kemudian dipisahkan. Jadi menurut
ayat ini bahwa alam semesta itu mengalami Big Bang. Taulah apa Big Bang lah, apa ledakan atau apa, yang jelas dulunya menurut Al-Quran itu satu dan kemudian dipisahkan. Menurut bahasa manusia itu Big Bang. Nah, Al-Quran kan hanya memberikan tanda kan, ayat. Selanjutnya kita yang mencari teori-teorinya. Jadi bukan berarti di sini bahwa Al-Quran mengikuti teori sains, bukan. Tapi dia kebetulan sejalan, ya. Sejalan antara penjelasan di dalam ayat Al-Quran dan penemuan para itu kan luar biasa. Luar biasa. Nah, itu kita stressing ya. Tapi menurut Hawking yang berbeda ya. Kalau menurut kita orang beragama, alam semesta itu diciptakan, ya. Kalau menurut Hawking, alam semesta itu tidak memiliki awal, dan nanti jawabannya akan diurai di bab 2. Bagaimana sampai dia berkesimpulan bahwa waktu, ruang dan waktu itu tidak bermula. Tidak bermula. Ya. Itu ya. Jadi kekal. Ini memang luar biasa nih bukunya, tapi agak rada-rada ini ya. Iya. Agak memang menimbulkan bahaya gitu. Tapi ini memang harus kita bedah supaya kita bisa menyiapkan teori argumen yang bisa membantah ini. Memang kita harus mengenal semua. Ya. Itu ya, mengenal. Dan ada buku seperti ini ya. Iya. Dan di sini memang kami memperkenalkan. Dan supaya kita bisa mengetahui teori-teori yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan itu tentang alam semesta. Siapa tahu kita punya penjelasan yang bisa mengcounter atau barangkali bisa membenarkan dan sebagainya. Nanti kita sambung penjelasannya di bab 2. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini tentang bab 1 tentang gambaran alam semesta dari Stephen Hawking dalam buku sejarah singkat waktu. Ini sangat menarik dan terdengar kontroversi. Tapi mungkin ada orang yang setuju dan ada juga yang tidak dengan alasan argumentasi masing-masing. Terutama tentang pandangan keagamaan ya. Iya. Pasti sangat bertentangan sekali. Jadi kita akan bertemu lagi di bab yang berikutnya video kami untuk membahas bab 2. Kami ucapkan terima kasih. Selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.